Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM, mohon maaf ya, Ketua PCM Bojonegoro yang beserta jajarannya yang dimuliakan Allah, kemudian segenap pengurus Lasismu, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, baik yang berada di kota Bojonegoro maupun di luar kota Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu lagi di dalam kajian ketarjian rutin setiap 2 minggu sekali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, untuk topik yang kita akan angkat pada kesempatan yang mulia atau yang berbahagia ini, yaitu yang berkaitan dengan orientational principles atau al-mabadi' atau jihiyah, atau prinsip-prinsip yang sifatnya itu orientasi dalam fikih Muhammadiyah. Kenapa kok kajian ini penting untuk kita coba angkat? Karena beberapa prinsip yang menjadi orientasi di dalam fikih kemuhammadian itu ijtihad atau semua produk hukumnya diinspirasi atau dilandasi atas beberapa prinsip yang nanti kita akan coba kaji satu persatu ya, yang saya istilahkan dengan orientational principles atau al-mabadi atau jihiyah, yaitu prinsip-prinsip orientasi atau tadi prinsip-prinsip orientasi yang mana prinsip ini membangun fikih Muhammadiyah, sehingga semua produk hukum yang dilahirkan oleh Majelis Tarjih itu didasari atas beberapa prinsip yang akan menjadi topik kajian kita. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tapi sebelumnya saya ingin mencoba mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian tentang fikih, karena kajian kita kan berkaitan dengan fikih Muhammadiyah. Maka sebenarnya yang disebut dengan fikih itu apa? Kalau kita lihat tentang definisi fikih sebagaimana yang dinyatakan oleh Profesor Dr. Wahbah As-Suhaili, seorang ahli hukum dari Syria, di dalam karyanya atau bukunya atau kitabnya yaitu Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya, dan terjemahannya ada edisi bestseller lengkap, artinya buku ini cukup populer ya. Tapi versi yang saya tampilkan ini versi Arabnya. Ketika Syekh Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan tentang fikih, fikih itu secara bahasa artinya al-fahmu, yaitu pemahaman. Pemahaman di sini bukan pemahaman biasa, tapi al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang cukup dalam, atau kalau kita istilahkan dengan bahasa Inggris yaitu deep understanding. Jadi pemahaman yang cukup dalam. Kemudian fikih ini berkembang, mengalami perkembangan makna. Misalnya di masa Al-Imam Abu Hanifah, meskipun Al-Imam Abu Hanifah ini imam mazhab yang pertama dalam mazhab Sunni yang 4 itu, dan beliau sering diidentifikasikan sebagai peletak ilmu fikih. Tetapi Al-Imam Abu Hanifah ini menulis sebuah karya yang berjudul Al-Fiqhu Al-Akbar, fikih yang besar. Tetapi yang menarik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Imam Abu Hanifah menulis Al-Fiqhu Al-Akbar itu,
ternyata karyanya itu tidak berbicara tentang hukum formal, artinya tidak berbicara tentang hukum halal haram atau hukum yang bersifat praktis, tetapi justru berbicara tentang permasalahan teologi atau permasalahan akidah. Seolah-olah mengindikasikan dalam pandangan Imam Abu Hanifah yang disebut dengan fikih yang besar itu justru berkaitan dengan persoalan teologi atau persoalan usuluddin atau persoalan keyakinan. Itu dalam pandangan Imam Abu Hanifah. Meskipun Imam Abu Hanifah juga mengajarkan fikih dalam artian hukum praktis, tetapi Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan karya khusus, karena pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah itu dikodifikasikan oleh salah satu muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, dan juga beliau syekhnya atau gurunya Imam Syafi'i. Kemudian di masa Imam Asy-Syafi'i, fikih itu pemahamannya diarahkan pada permasalahan hukum, sehingga Al-Imam Asy-Syafi'i ketika mendefinisikan fikih, maka beliau mengatakan yang disebut fikih itu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, ilmu tentang hukum-hukum syariat, al-amaliyah, yang bersifat praktis. Artinya kalau al-amaliyah bukan i'tiqadiyah, bukan keyakinan. Al-muktasab yang diambil min adillatiha at-tafsiliyah, dari dalil-dalilnya yang khusus atau yang terperinci. Artinya ini berbeda dengan usul fikih yang mana dalil-dalilnya itu masih bersifat ijmaliyah, masih bersifat global. Tapi kalau fikih itu sudah berbicara ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini mubah, dan ini haram. Artinya hukumnya itu sudah bisa untuk diamalkan. Sehingga dalam pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i di sini, fikih itu ya berkaitan dengan ilmu tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya itu praktis atau al-amaliyah, yang diambil dari dalil-dalilnya secara tafsili atau secara detail gitu. Itu dalam pandangan Imam Syafi'i, dan pemahaman ini sampai pada masa sekarang. Tetapi di dalam pandangan fikih Muhammadiyah, secara khusus di dalam HPT jilid 3 ya, Bapak dan Ibu saya yang dimuliakan Allah, maka di dalam HPT jilid 3 kita itu ada beberapa fikih itu digunakan untuk apa? Untuk melahirkan sebuah putusan. Maksud saya ada beberapa putusan yang menggunakan istilah fikih. Ada fikih kebencanaan, fikih air, fikih informasi, kemudian fikih zakat kontemporer, dan seterusnya. Artinya banyak putusan tarjih yang menggunakan istilah fikih. Nah sebenarnya ketika Muhammadiyah di dalam HPT jilid 3 itu menggunakan istilah fikih, fikih yang dipahami oleh Muhammadiyah itu sedikit berbeda dengan pemahaman fikih pasca Imam Asy-Syafi'i gitu. Kalau kita lihat, Muhammadiyah mengklasifikasikan perkembangan makna fikih itu menjadi 4 masa ya. Misalnya di masa sahabat tadi, fikih adalah bermakna deep understanding, artinya pemahaman yang mendalam terhadap suatu persoalan. Tidak hanya persoalan yang berkaitan dengan hukum, tapi juga keyakinan ataupun akhlak gitu. Artinya semua pemahaman yang cukup mendalam terhadap semua persoalan kehidupan dan juga persoalan agama ini disebut apa? Al-fiqhu, atau disebut fikih di masa apa? Sahabat. Kemudian di masa Al-Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang kita sudah bahas tadi, pemahaman fikih itu menyempit pada hal-hal yang berkaitan dengan persoalan teologi atau persoalan ilmu kalam atau persoalan usuluddin atau persoalan tauhid. Kemudian di masa Al-Imam Asy-Syafi'i, fikih dibawa berkaitan dengan
pengetahuan tentang aspek-aspek hukum Islam. Sehingga fikih itu hanya berbicara tentang hukum-hukum formal atau hukum-hukum yang sifatnya praktis gitu. Kemudian di pasca Imam Asy-Syafi'i ini para ahli fikih hanya mengkaji fikih itu hanya memberikan yang pertama syarah komentar terhadap karya yang sudah ada. Kemudian yang kedua memberikan hasyiah, yaitu komentar atas suatu komentar dari sebuah karya, atau memberikan taklikot, catatan yang berkaitan dengan poin-poin tertentu. Artinya kajian fikih itu tidak langsung dirujuk pada Quran dan Sunnah atau tidak melahirkan ijtihad yang baru, hanya tadi memperjelas, kemudian memberikan secara ulang terhadap karya-karya yang sudah ada, sehingga setelah itu muncullah masa yang disebut dengan asru al-jumud atau at-taqlid al-a'ma, yaitu masa taklid buta. Artinya ijtihad itu stagnan, ijtihad itu sudah dianggap oleh sebagian para ulama bahwasanya pintu ijtihad itu sudah tertutup. Maka setelah itu lahirlah gerakan-gerakan tajdid atau gerakan-gerakan islah, ya di antara tokohnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi, kemudian di Mesir ada 3 serangkai itu, Syekh Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, kemudian Syekh Muhammad Rashid Ridho, dan tokoh-tokoh ini yang nanti mempengaruhi cara pandang Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan terinspirasi dari beberapa tokoh, di antaranya sebagian yang sudah saya sebut tadi, dan juga ada tokoh-tokoh yang lainnya. Suatu saat nanti kita bisa kaji. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah, dan spiritnya itu aruju ilal Quran was sunnah, atau slogannya itu kembali pada Quran dan sunnah sebagaimana yang didengungkan oleh tokoh-tokoh pembaruan atau tokoh-tokoh islah atau tokoh-tokoh tajdid di dunia Islam. Nah, kemudian berikutnya 1927, 1928, 1929 lahirlah produk tarjih, yaitu Kitabus Shalah dan Kitabul Iman dan seterusnya. Nah, dalam pemahaman Muhammadiyah, fikih itu dipahami sebagaimana atau dikembalikan pada makna fikih di masa awal, yaitu di masa sahabat. Fikih dalam artian pemahaman yang mendalam atau deep understanding. Fikih adalah deep understanding. Sehingga fikih-fikih yang ada di HPT kita, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam HPT jilid 3 itu sebenarnya kajian fikihnya tidak hanya fokus pada hukum-hukum praktis, tapi juga memberikan aspek teologis, kemudian juga memberikan aspek etik atau moral, sehingga fikihnya itu cukup mendalam. Fikih yang menggunakan 3 pendekatan, baik bayani, burhani, dan irfani, dan juga tadi nuansanya tidak hanya nuansa hukum formal, tapi juga ada nuansa teologis, ada nuansa etik atau moral, dan seterusnya. Artinya fikih yang dicoba dikembangkan di Muhammadiyah itu fikih sebagaimana di masa sahabat, yaitu fikih dalam artian al-fahmu ad-daqiq atau deep understanding atau pemahaman yang cukup dalam. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian kita bicara tentang orientational principles atau al-mabadi at-tawjihiyah. Prinsip-prinsip yang berbicara tentang atau yang menggambarkan orientasi atau wawasan ketarjihan. Artinya prinsip ini menjadi landasan atau menjadi spirit lahirnya sebuah putusan dari ijtihad Muhammadiyah. Semua hasil putusan atau fatwa yang dilahirkan oleh majelis tarjih itu dilandaskan atas prinsip-prinsip yang nanti kita akan kaji. Yang pertama ada
prinsip paham agama, atau kita bisa sebut sebagai wawasan paham agama. Nah, ketika kita bicara wawasan paham agama, sebenarnya di kitab Masail Al-Khams atau Mabadi Al-Khamsah, yaitu kitab masalah 5, di sana Muhammadiyah menjawab 5 pertanyaan, yaitu mahwadin, apa itu agama, mahiyat dunia, apa itu dunia, kemudian yang ketiga mahwasabilullah, apa itu sabilullah, kemudian mahiyal ibadah, apa itu ibadah, kemudian mahwal kias, apa itu kias. 5 masalah ini dianggap masalah yang penting untuk didefinisikan ketika itu. Dan sehingga Muhammadiyah ketika menjawab pertanyaan mahwadin, apa itu agama, sebenarnya di dalam kitab masalah 5, agama dalam pandangan Muhammadiyah itu didefinisikan menjadi 2. Islam bermakna umum atau general, kemudian Islam bermakna khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau kita lihat definisinya, ad-din ay ad-dinu al-islami alladhi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa ma anzalahullah. Agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ma anzalahullah, apa yang diturunkan oleh Allah fil Quran, di dalam Quran. Wa ma ja'at bi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang terdapat dalam sunnah as-sahihah. Ini artinya keduanya berbicara tentang sumber agama. Isi agama itu minal awamir, isinya perintah-perintah yang harus dilakukan. Wan nawahi, isinya larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Wal irsyadat, dan juga petunjuk-petunjuk. Kemudian tujuan agama itu lisolahil ibad, untuk kemaslahatan hamba, dunyahum wa ukhrahum, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Nah, di sini menarik Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ketika Muhammadiyah mencoba memetakan ini agama atau ini keduniaan. Karena ketika itu Muhammadiyah untuk mengembangkan tajdid atau mengembangkan ijtihadnya itu perlu untuk memetakan dalam menilai sesuatu. Maksudnya permasalahan itu dikategorikan sebagai umur diniyah atau umur dunyawiyah. Ketika persoalan itu masuk umur diniyah, perkara agama, maka Muhammadiyah langsung bicara pada sumbernya. Bahwasanya agama itu sumbernya adalah Al-Quran, kemudian yang kedua As-Sunnah As-Sahihah. Karena istilah As-Sunnah As-Sahihah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu pernah disalahpahami di kalangan intern Muhammadiyah, karena dipahami seolah-olah Muhammadiyah itu hanya menggunakan hadis sahih saja, sedangkan hadis yang hasan itu ditolak. Tapi dalam prakteknya banyak hukum yang dibangun atas hadis hasan, sehingga As-Sunnah Sahihah ini di tahun 2000 ditafsirkan ulang atau dipertegas penafsirannya. Yang dimaksud As-Sunnah Sahihah dalam pandangan Muhammadiyah itu ay al-maqbulah, maksudnya sunnah yang bisa dijadikan hujah atau sumber hukum, yang meliputi hadis sahih dan hadis hasan. Ini kalau kita lihat di keputusan Munas Tarji ke-25 tahun 2000 di Jakarta. Sumber ajaran agama Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Kemudian kata As-Sunnah Sahihah dipertegas, maksudnya Al-Maqbulah, yaitu yang bisa diterima sebagai hujah yang mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, definisi agama Muhammadiyah dari definisi yang ada di dalam kitab Masail Al-Khams tadi, kitab 5 masalah yang menjadi paradigma pemikiran Muhammadiyah. Kalau kita bisa klasifikasikan semacam ini Bapak dan Ibu sekalian. Berarti sumber agama dalam Muhammadiyah itu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah As-Sahihah, maksudnya Al-Maqbulah. Kemudian isi agama ada perintah, ada larangan yang wajib ditaati, dan juga petunjuk yang perlu dipedomani. Isi agama itu tidak lepas dari 3 ini. Misalnya sholat itu perintah, karena Al-Quran bilang apa? Wa aqimus sholat, zakat perintah, wa atuz zakat. Kemudian kita tidak boleh zina, wala taqrabuz zina.
kemudian tidak boleh mencuri dan seterusnya. Isi agama kalau tidak perintah ya larangan, tetapi juga ada irsyadat, yaitu bimbingan atau guidance bagaimana kita hidup di dunia ini. Misalnya mengambil inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 30 itu cerita tentang dialog antara Allah dengan malaikat. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini mengandung irsyadat, petunjuk bahwasanya orang di dalam menyelesaikan masalah butuh yang namanya musyawarah gitu. Artinya mendengar pendapat orang lain. Itu irsyadat, itu petunjuk-petunjuk yang bisa kita gali dari teks-teks baik Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian tujuan agama tadi dinyatakan dalam rumusan mahwaddin tadi li solahil ibad, untuk kemaslahatan manusia dunyahum wa ukhrahum. Tidak hanya agama itu tidak hanya membawa kemaslahatan akhirat, tapi juga kemaslahatan dunia, sehingga umat Islam ya harus Rabbana atina fid dunya hasanah, hidup secara baik di dalam kehidupan dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan juga hidup yang baik nanti di alam yang akan datang atau di alam akhirat. Artinya umat Islam tidak hanya disuruh mementingkan akhirat saja, tapi juga disuruh untuk bagaimana hidup secara kualitas di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari prinsip paham agama tadi itu sebenarnya bisa kita coba gunakan sebagai contoh aplikasi. Misalnya ketika sekarang kita memasuki bulan Rajab, banyak amalan-amalan rojabiah yang berkembang di masyarakat. Ada sholat raghaib yang dilakukan di malam malam Jumat pertama di bulan Rajab. Sudah lewat ya, nanti jumlahnya 12 rakaat dan dilakukan 2 rakaat salam. Kemudian di setiap rakaatnya baca Al-Fatihah, baca inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 3 kali, kemudian baca qul huwallahu ahad 12 kali. Itu sholat yang sebagian kelompok sufi itu masih mempraktekkan. Atau misalnya ada puasa Rajab, artinya ada beberapa hadis yang beredar di masyarakat yang menggambarkan tentang keutamaan puasa Rajab secara khusus gitu. Misalnya hadis yang saya tampilkan di sini ya, dari kitab Syarah Umdatus Salik yang ditulis oleh Syekh Al-Jufri. Ini mazhabnya Syafi'i ya, dari Yaman. Dia hadis yang disebutkan yaitu hadis Sa'id ibn Abi Rashid yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Di sana dikatakan man shoma yauman min Rajab, siapa yang berpuasa sehari daripada bulan Rajab, faka'annama shoma sanatan, seakan-akan dia puasa 1 tahun. Dan siapa yang berpuasa sab'ata ayam, 7 hari, ghuliqat anhu abwabu jahannam, maka pintu neraka akan ditutup baginya. Artinya tidak ada potensi untuk masuk neraka. Wa man shoma minhu thamani ayam, siapa yang berpuasa 8 hari, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah, akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Wa man shoma minhu asyra ayam, siapa yang berpuasa 10 hari, lam yas'alillaha syai'an illa atah. Kalau meminta sesuatu kepada Allah pasti akan dikabulkan, dan seterusnya ya. Ternyata hadis ini juga dhaifah. Artinya hadis-hadis semacam ini dalam pandangan Muhammadiyah sebagaimana yang kita pahami tadi, yaitu prinsip paham agama Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama, sumber agama itu yang pertama Quran, yang kedua as-sunnah shahihah atau makbulah. Tapi kenyataannya hadis yang berbicara secara khusus tentang keutamaan puasa bulan Rajab itu hadisnya dhaif. Nah, kalau kita mengacu pada prinsip paham agama yang ada di Muhammadiyah, ya berarti hadis ini tidak bisa
dijadikan hujah atau landasan di dalam kita beragama. Nah, itu maksud saya, maksud dari kajian kita semacam itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Berarti hadis-hadis ini ya tentu tidak bisa dipakai di Muhammadiyah. Dan berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika Muhammadiyah tadi mendefinisikan agama, karena nanti Muhammadiyah dalam memahami agama itu tolaknya tajdid. Gitu. Tajdid itu tidak hanya di bidang agama, tapi juga di bidang keduniaan. Maka dunia ini perlu untuk didefinisikan juga. Sehingga Muhammadiyah dulu memisahkan antara umur diniyah dengan umur dunyawiyah. Persoalan agama dengan persoalan keduniaan. Sehingga seolah-olah ada anggapan atau asumsi, oh berarti kalau Muhammadiyah itu sekuler atau menganut paham sekulerisme, yaitu memisahkan agama dengan kehidupan dunia. Sebenarnya ini bukan sekuler, bukan Muhammadiyah mengikuti aliran sekulerisme, tetapi memang di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran itu ada peta, yaitu peta persoalan agama yang menjadi tugas para nabi, dan ada persoalan-persoalan dunia yang mana mengelola dunia ini diserahkan kepada umatnya atau kepada manusia, dan persoalan-persoalan ini tidak menjadi tugas pokok para nabi. Nah, sehingga Muhammadiyah ketika mendefinisikan ma'iyat dunia, apa itu dunia? Sebagaimana dalam hadis yang cukup populer, Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Di sana didefinisikan yang disebut dunia di sini ya al-umur, adalah perkara allati lam yub'ats, yang tidak diutus li ajliha, karena perkara tadi al-anbiya, yaitu para nabi. Artinya kalau sesuatu itu masuk umur dunyawiyah atau muamalah dunyawiyah, maka hukum asalnya adalah boleh gitu. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum segala sesuatu itu boleh. Tapi kalau al-aslu fil ibadah at-tahrim, hukum asal ibadah haram. Artinya ketika Muhammadiyah nanti bisa memetakan ini persoalan agama, oh berarti tidak boleh melakukan bid'ah. Karena agama itu sebenarnya ya dua tadi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah ay al-Maqbulah. Tapi kalau ini masuk muamalah dunyawiyah atau konteks keduniaan atau umur dunyawiyah, maka Muhammadiyah harus melakukan bid'ah. Misalnya membangun panti asuhan, membangun sekolah, membangun universitas, membangun PKU, membangun peradaban secara fisik di dunia ini, ya berarti hukum asalnya boleh, dan bid'ah dalam konteks ini hukumnya wajib dilakukan. Tetapi kalau sesuatu itu berkaitan dengan ibadah, oh ini sholat, oh ini apa puasa, ini haji, ya berarti tidak boleh untuk diutak-atik atau apa dirubah, karena hukum asal ibadah itu tadi haram. Atau kalau ini persoalan ibadah, ya harus ada perintah yang jelas dari Al-Quran. Kalau tidak ada perintah, ya berarti tidak boleh dilakukan. Dari prinsip tadi atau dari orientational principles atau mabadi taujihiyah yang berupa paham agama tadi, maka berikutnya prinsip di dalam bertarjih, atau mungkin bisa kita sebut wawasan di dalam bertarjih, itu tajdid. Artinya Muhammadiyah di dalam memahami agama tidak taklid buta, atau memahami agama secara tradisional, atau memahami agama yang apa menutup pintu ijtihad. Ternyata tidak, karena orientasi di dalam beragama yang dikembangkan oleh Muhammadiyah itu wataknya tajdid. Tajdid itu artinya pembaruan. Sehingga ketika Muhammadiyah memahami atau apa mendefinisikan tajdid, maka tajdid itu maknanya dua. Yang pertama dalam bidang akidah dan ibadah. Tajdid itu maknanya purifikasi atau tajrid atau pemurnian. Maksudnya apa? Muhammadiyah ingin mengembalikan persoalan akidah dan ibadah itu sesuai dengan sumber
aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya ada beberapa ibadah, ada beberapa akidah atau keyakinan yang mungkin tidak ditemukan dalilnya dari Quran dan As-Sunnah. Maka di sini Muhammadiyah ingin tadi beribadah dan juga berakidah sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi atau yang diyakini oleh Nabi. Tapi kalau dalam bidang muamalah duniawiyah, sebagaimana definisi dunia tadi ya, maka arti tajdid itu mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntunan zaman. Artinya muamalah duniawiyah itu bisa dimodernisasi dan sifatnya kontekstual, berkembang mengikuti tuntutan zaman, sehingga kita harus memiliki semangat kreatif dan inovatif di dalam kita mengembangkan kehidupan dunia ini. Artinya di sini bid'ah boleh, tapi kalau tadi ibadah dan akidah tidak boleh bid'ah. Sehingga bisa kita pahami, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau dalam bidang akidah, nah, concern Muhammadiyah sejak awal itu memurnikan akidah Islam ini dari unsur-unsur penyakit yang diistilahkan oleh Muhammadiyah. Penyakit akidah itu TBCS, yaitu takhayul, percaya kepada kesialan, bid'ah, melakukan inovasi di dalam beragama, khurafat, mempercayai mitos atau mistik, S-nya syirik, yaitu mensekutukan Allah. Ya, contohnya struktural pimpinan kita itu secara kolektif kolegial itu kan 13 pimpinan. Artinya ketika Muhammadiyah memiliki jumlah pemimpin itu 13, artinya Muhammadiyah di sini menolak atau mementahkan keyakinan atau mitos tentang kesialan angka 13. Artinya kalau angka 13 itu banyak dipahami sebagai unlucky number, angka kesialan, sehingga pesawat nggak ada tempat duduknya 13. Hotel yang berbintang tidak ada kamar 13 karena takut tadi membawa kesialan. Maka justru Muhammadiyah itu tadi menanggal anggapan bahwasanya angka 13 itu sial, sehingga jumlah pemimpin kita ya 13, dan sampai sekarang Muhammadiyah tidak pernah mengalami kesialan, justru semakin berkembang. Ini menunjukkan contoh kecil bagaimana Muhammadiyah ingin memurnikan keyakinan atau akidah. Kemudian dalam bidang ibadah, tajdid juga artinya pemurnian. Maksudnya menggali tuntunan yang paling sesuai atau paling mendekati sunnah Nabi. Tapi Muhammadiyah tidak pernah menafikan adanya variasi atau pluralitas atau tanawwu dalam kaifiah ibadah itu sendiri. Selama pluralitas atau variasi pelaksanaan itu didasarkan pada sunnah makbulah. Contohnya ketika kita bisolah kita 1929 itu bicara tentang doa iftitah. Itu sudah kan dua varian doa iftitah. Bisa wajah tu, bisa Allahumma ba'id, atau Allahumma ba'id dulu baru wajah tu. Artinya dua-duanya boleh gitu. Meskipun tadi Muhammadiyah ingin dalam masalah ibadah menggali tuntunan yang paling sesuai atau mendekati tuntunan Nabi. Tapi karena dua-duanya itu hadisnya sahih, ya berarti boleh diamalkan. Kemudian dalam bidang muamalah dunyawiyah, tajdid dalam arti dinamisasi. Ya misalnya contohnya Muhammadiyah sudah beralih dari ru'yatul hilal menjadi hisab. Dulu Muhammadiyah membolehkan ru'yatul hilal, sekarang sudah pakai hisab. Dan Muhammadiyah melangkah lebih ke depan, yaitu mencoba menggagas kalender nasional, kalender internasional atau kalender global. Kemudian contoh yang kedua tentang kepemimpinan wanita. Dalam fikih-fikih klasik, wanita itu selalu diberikan peran domestik, artinya ya peran publik dibatasi. Tetapi di Adabul Mar'ah fil Islam, putusan Tarjih 1976, Muhammadiyah melihat
bahwasanya kepemimpinan wanita ini konteksnya bukan ibadah tapi muamalah duniawiyah, dan sekarang adanya tuntutan dengan fakta bahwasanya wanita dari segi pendidikan juga sudah cukup baik, bahkan ada yang melebihi laki-laki, dari segi pengalaman juga semacam itu, sehingga wanita diperkenankan untuk menduduki jabatan publik seperti direktur rumah sakit, direktur PKU, kemudian kepala sekolah, kepala universitas, dan yang lainnya. Oke, berikutnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari orientational principles atau al-mabadi' atau jihiyah, ada prinsip yaitu toleransi atau tasamuh atau toleran. Maksud toleransi itu apa? Di sini artinya putusan tarjih tidak pernah menganggap dirinya yang paling benar sementara yang lainnya apa tidak benar. Prinsip toleransi tidak apa truth claim, klaim kebenaran sendiri bahwasanya tarjih yang hanya masuk surga misalnya, ataupun pendapat tarjih yang benar itu sebenarnya sudah bisa kita lihat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah di dalam HPT kita. Kalau jenengan punya HPT jilid 1 ya, baca di halaman terakhir itu ada penerangan tentang hal tarjih yang sudah diterbitkan tahun 1936 di SM ya. Di sana dikatakan keputusan majelis tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan, coba ini, tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh tarjih itu. Artinya ketika majelis tarjih memegang suatu dalil, dalil ini yang dipandang kuat atau rojih, itu bukan berarti Muhammadiyah memandang yang lainnya itu salah. Misalnya dalam konteks kunut, gitu. Meskipun di putusan tarjih kita 1972 Muhammadiyah sudah tidak mengamalkan kunut subuh dan menganggap hadis-hadis yang bicara tentang kunut subuh itu dhaif, dan bahkan doa yang populer untuk kunut subuh, Allahumma hdini fiman hadid wa afini fiman afait dan seterusnya, itu ternyata untuk kunut witir gitu. Artinya penggunaan doa itu sebenarnya bermasalah gitu. Tetapi dalam pandangan tarjih bukan berarti orang yang mengamalkan kunut subuh sebagaimana madzhab Syafi'i itu dianggap bid'ah atau dianggap sesat, tidak. Sehingga dalam fatwa kita itu membolehkan. Artinya ketika ada orang Muhammadiyah yang tidak kunut, sholat di belakang imam yang kunut, sholatnya itu tidak perlu diulang. Artinya sholatnya tetap dianggap sah gitu. Itu contoh prinsip apa tasamuh. Kemudian berikutnya dari orientational principles atau al-mabadi atau jihiyah, ada prinsip yang namanya keterbukaan atau al-infitah atau the openness. Keterbukaan itu apa maksudnya? Segala yang diputuskan oleh tarjih dapat dikritik dalam rangka melakukan perbaikan. Artinya majelis tarjih terbuka untuk menerima saran dan kritik. Di mana apabila ditemukan dalil dan argumen lebih kuat, maka majelis tarjih akan membahasnya dan mengkoreksi dalil dan argumen yang dinilai kurang kuat. Itu artinya ada keterbukaan. Menerima kritik kalau terjadi kesalahan, ternyata dalil yang dipakai oleh majelis tarjih itu misalnya dari kekuatan sanadnya itu bermasalah, boleh dikaji ulang. Misalnya kita temukan dulu 1929 Muhammadiyah pernah mengharamkan gambar Bayi Ahmad Dahlan karena dianggap ketika itu gambar Bayi Ahmad Dahlan menimbulkan fitnah, dalam artian ada ketakutan kalau orang Muhammadiyah itu mengkultuskan sosok Mbah Yai Ahmad Dahlan melalui gambarnya, sehingga ketika itu diharamkan memasang gambar Mbah Yai Ahmad Dahlan. Tapi 1986 Bapak dan Ibu sekalian, nanti jenengan bisa lihat di HPT 1 di muktamar khususi di Sidoarjo, keputusan tersebut dicabut. Kenapa? Karena dianggap sudah tidak ada kekhawatiran tadi. Oke. Nah, prinsip keterbukaan ini bisa kita juga jumpai redaksinya ya, sebagaimana dalam
penerangan tentang hal tarjih di akhir HPT kita 1936 ya, yang sudah diterbitkan di SM 1936 ya. Di sana disebutkan, malah kami berseru juga kepada sekalian ulama supaya suka membahas pula akan kebenaran putusan majelis tarjih itu. Artinya majelis tarjih terbuka, bukan berarti ijtihadnya itu eksklusif yang tidak bisa dikritik. Dan bahkan majelis tarjih memberikan peluang kepada para ulama itu. Artinya kalau ada ulama yang kapabel bisa melakukan kajian dan bisa memberikan kritik dan masukan kepada majelis tarjih terbuka gitu. Di mana kalau terdapat kesalahan atau kurang tepat dalilnya diharap supaya diajukan. Artinya boleh diajukan kalau konteks sekarang yang melalui munas sehingga dikaji ulang kemudian dilakukan revisi atau perubahan fatwa. Syukur kalau dapat memberikan dalilnya yang lebih tepat dan terang. Artinya tidak hanya menunjukkan kesalahan, tetapi juga bisa menampilkan dalil yang lebih kuat dan lebih terang. Yang nanti akan dipertimbangkan pula, artinya kritik dan masukan itu dipertimbangkan. Diulangi penyelidikannya, dikaji ulang. Kemudian kebenarannya akan ditetapkan dan digunakan. Sebagaimana contoh tadi, yaitu penarikan putusan yang berkaitan dengan haramnya memasang gambar Mbak Ahmad Dahlan. Kenapa? Sebab waktu mentarjihkan itu ialah menurut sekedar pengertian dan kekuatan kita pada waktu itu. Karena ilmu itu berkembang, artinya bisa jadi menurut kajian kita sekarang yang kita sudah anggap matang, ternyata ilmu kita nanti berkembang sehingga kita bisa jadi merevisi apa yang sudah kita yakini sebagai kebenarannya pada saat ini. Karena ilmu itu dinamis, artinya tidak stagnan. Tiap hari ada riset atau penelitian yang baru sehingga ilmu-ilmu yang dulu pernah kita yakini kebenarannya itu ternyata tadi berubah. Karena ada istilah dalam filsafat itu kan apa? Tesis, antitesis, kemudian sintesis itu selalu berputar gitu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hegel gitu. Oke. Berikutnya dari orientational principles atau al-mabadi atau jihiyah, Muhammadiyah itu dalam pandangan beragama itu ada mutaqayyid di madhabin muayyan, yaitu tidak berafiliasi kepada madhab tertentu. Maksudnya apa? Muhammadiyah dalam memahami agama itu secara langsung dari sumber-sumber pokoknya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Shahihah atau Maqbulah, melalui sebuah proses yang disebut dengan ijtihad, dengan metode-metode ijtihad yang ada. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Masail Khams itu Bapak dan Ibu sekalian, metode ijtihad Muhammadiyah itu di sana dikatakan kama jara alaihi al-amalu inda ulama'i as-salaf wal khalaf, sebagaimana ijtihad yang dipraktekkan oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama klasik atau ulama khalaf, ulama kontemporer. Artinya metode ijtihad itu berkembang. Misalnya usul fikih Muhammadiyah juga berkembang. Ya, usul fikih secara umum sudah dirumuskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah itu. Kemudian karena usul fikih ini belum memberikan nuansa filosofis, maka dikembangkan oleh Imam Syatibi dalam muwafaqat. Maka lahirlah maqasid syariah, bahwasanya syariat itu pasti datang memproteksi 5 hal. Memproteksi agama, memproteksi akal, memproteksi keturunan, memproteksi jiwa, kemudian memproteksi kehormatan. Ini memberikan nilai filosofis. Kemudian biar pendekatannya lebih komprehensif, maka ada Muhammad Abid Al-Jabiri menulis buku Takwinu Al-Aql Al-Arab atau membangun akal Arab, dan juga beberapa buku. Di dalam pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri, pendekatan dalam Islam Studies itu harus menggunakan 3 pendekatan. Ada pendekatan bayani, pendekatan yang titik tolaknya itu dari nusus as-syar'iyah, dari Quran dan as-sunnah itu untuk membaca realitas sosial. Kemudian yang biar kita tidak sangat tekstual, butuh pendekatan burhani, pendekatan yang titik tolaknya itu ilmu pengetahuan dan filsafat, akal dan
ilmu pengetahuan. Biar kita tidak mengkultuskan akal, kita juga harus menggunakan pendekatan irfani. Artinya ada kebenaran yang tidak tekstual dan mungkin juga tidak rasional, tetapi ada kebenaran yang diyakini di dalam intuisi atau hati nurani kita. Itulah yang disebut dengan pendekatan irfani. Artinya istihad Muhammadiyah itu berkembang. Kemudian di fikih Muhammadiyah jilid 3 itu juga Muhammadiyah menggunakan dua asumsi integralistik atau induktif tematis, bagaimana yang dikembangkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi, maupun juga teori jenjang norma, meskipun itu tokohnya dari barat ya, yang ditulis oleh Hans Kelsen dalam bukunya The Pure Theory of Law. Ada hierarchical law, ada hukum norma itu ada berjenjang, mulai basic values, nilai-nilai dasar, general principles, prinsip-prinsip umum, kemudian baru concrete law, hukum konkret, ini halal, ini haram, dan seterusnya. Artinya metode-metode ijtihad yang dikembangkan di Muhammadiyah itu berkembang. Kenapa kok Muhammadiyah memilih tidak bermadzhab? Karena kalau kita lihat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, para imam mujtahid yang mereka melahirkan mazhab-mazhab yang masih hidup sampai sekarang itu. Yang pertama Hanafiyah yang didirikan oleh Al-Imam Abu Hanifah, yang kedua Malikiyah yang didirikan oleh Imam Malik ibn Anas, kemudian yang ketiga Syafi'iyah yang didirikan oleh Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, kemudian yang keempat Hambaliyah atau Hanabilah yang didirikan oleh Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani. Kenapa kok Muhammadiyah tidak bermadzhab? Ternyata kalau kita lihat 4 imam mazhab itu semuanya memberikan wasiat Bapak dan sekali dimuliakan Allah, bahwasanya kalau pengikutnya itu menemukan pendapat mereka yang kontradiksi dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu suruh memilih Al-Quran dan As-Sunnah dan meninggalkan pendapatnya. Misalnya dikatakan oleh Imam Syafi'i saja, karena Imam Syafi'i ini yang banyak diikuti oleh masyarakat Islam di Nusantara ini atau di Asia Tenggara. Idza wajadtum fi kitabi, kalau engkau mendapati di kitabku khilafah sunnati Rasulillah, kontradiksi dengan sunnah Rasulullah, faqulu bis sunnati Rasulillah, maka pilihlah sunnah Rasulullah. Ini pendapatnya Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal lebih jelas lagi Bapak dan Ibu sekalian, la tuqallidni, jangan kau taklid kepadaku, wala tuqallid Malikan, jangan kau taklid kepada Imam Malik, wala Syafi'i, demikian juga Imam Syafi'i, walal Auza'i wala Thawri, dan juga Al-Imam Auza'i dan Imam Thawri. Ini dulu imam madhab, tetapi pengikutnya sekarang sudah tidak ada ya. Tapi dulu juga selevel Imam Malik dan Imam Syafi'i gitu. Dan Imam Ahmad mengatakan wa khudh min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambil, yaitu merujuk langsung pada Quran dan As-Sunnah. Kemudian Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i semuanya sepakat idza shahhal haditsu, kalau hadis itu sahih fa huwa madhhabi, maka itulah madhabku. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini aplikasi dari kajian kita ya Bapak dan Ibu sekalian. Kita coba lihat putusan tarjih yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, yaitu Kitabus Shalah yang diputuskan di Muktamar Solo 1929. Ini kitab kedua di HPT jilid pertama ya. Kitabul Iman itu kitab pertama, Kitabus Shalah ini kitab ketiga, mohon maaf ya. Kitabut Thaharah baru Kitabus Shalah ya. Tetapi Kitabus Shalah ini yang pertama, produk pertama, yaitu diputuskan tahun 1929 dengan Kitabul Iman ya. Misalnya di Kitabus Shalah kita, kalau kita perhatikan ya Bapak dan Ibu sekalian, ada putusan yang bisa kita lihat dari prinsip-prinsip yang sudah kita bahas. Misalnya niat sholat tanpa dilafadzkan atau usholi. Ini artinya Muhammadiyah sudah tidak terikat dengan mazhab Syafi'i, yang mana dalam pandangan mazhab Syafi'iyah yang terakhir atau ulama-ulama Syafi'iyah yang mutaakhirin, yang belakangan itu usholi itu disunahkan sebelum memulai sholat. Berarti di sini Muhammadiyah sudah tidak berafiliasi kepada mazhab.
Karena tadi ada prinsip tidak berafiliasi kepada mazhab. Kemudian bacaan sholawat tanpa sayyidina. Artinya Muhammadiyah sudah tidak menggunakan apa? Sayyidina lagi. Kemudian setelah tasyahud awal itu ada doanya. Padahal dalam mazhab Syafi'i itu setelah tasyahud awal itu cuma Allahumma sholli ala Muhammad saja. Tidak dibaca sholawat secara komplit. Dan justru Muhammadiyah menyimpang dari mazhab Syafi'i. Justru ada doanya. Nanti kita bahas ya. Kemudian salam secara lengkap. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak dianjurkan kita apa? Menambah wabarakatuh. Jadi cuma assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh. Tapi di HPT kita 1929 itu justru menuntunkan salam itu lengkap. Meskipun sekarang Muhammadiyah sudah menganut prinsip tanawu fil ibadah, Pak. Atau Bu ya. Artinya dua salam itu boleh dilakukan, lengkap boleh, atau assalamualaikum warahmatullah sebagaimana mazhab Syafi'i juga boleh. Tapi dulu itu yang dituntunkan yang lengkap. Tetapi setelah Munas Tarjih di Malang 2010 itu Muhammadiyah tadi menambahi salam yang tidak lengkap pun juga boleh. Kemudian berikutnya, kalau kita sholat apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Misalnya kaifiyah takbir, kalau misalnya laki-laki sejajar telinga, kalau perempuan pundak, atau misalnya laki-laki pundak, kalau perempuan ngangkat tangannya sejajar dengan tadi, dengan dada misalnya. Apakah ada rukuk dan sujudnya? Ini yang secara umum dituntunkan dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau perempuan ketika rukuk dan sujud itu badannya agak ditempelkan satu dengan yang lainnya. Tetapi Muhammadiyah 1929 sudah mengeluarkan putusan kalau tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam masalah apa? Sujud dan rukuk. Sekarang kita coba lihat Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kitabus sholah yang pertama, niat sholat tanpa dilafatkan atau tidak pakai apa? Usolli. Kalau kita lihat putusan tarjih kita itu hanya mengatakan idza qumta ila shalah, kalau engkau mau salat faqul Allahu akbar, maka ucapkanlah Allahu akbar mukhlishon niyataka lillah, mengikhlaskan niatmu kepada Allah. Artinya tidak ada tuntunan talafut biniyah. Ini berarti Muhammadiyah mengandung prinsip, mengikuti prinsip apa? Tidak berafiliasi kepada mazhab, atau kita bisa katakan apa? Muhammadiyah menggunakan prinsip paham agama. Paham agama itu ketika kita melihat sesuatu sebagai umur diniyah, ya berarti dalilnya harus jelas Quran dan sunnah sahihah. Ternyata talafut biniyah itu tidak ditemukan di dalam sunnah sahihah misalnya, karena tidak ada hadisnya. Oke. Contoh berikutnya, varian doa iftitah. Yang pertama, Allahumma ba'id, itu hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini juga Muhammadiyah mendahulukan Allahumma ba'id, padahal dalam mazhab Syafi'i apa? Wajah tu, artinya Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab 1929. Atau wajah tu li hadits Ali, yaitu hadis Ali ibn Abi Thalib. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihi, dalam sahihnya. Artinya di sini apa? Muhammadiyah ada tadi wawasan tajdidnya apa? Yaitu menggali tuntunan yang paling mendekati dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, tetapi masih mengakui prinsip apa? Tanawu fil ibadah, membolehkan varian dan pluralitas dalam pelaksanaan ibadah selama didasarkan pada sunnah apa? Sahihah atau makbulah. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dalil yang dikutip oleh Majelis Tarjih yang berkaitan dengan kesunahan baca isti'adzah, baca ta'awudz ya, sebelum kita membaca surah Al-Fatihah. Karena dalam sholat itu setiap rakaat ada Al-Fatihahnya. Dan sebelum kita membaca Al-Fatihah disunahkan membaca isti'adzah. Yang dikutip oleh Majelis Tarjih itu ya, 5 rawa Abu Sa'id Al-Khudri, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalik,
bahwasanya Nabi Muhammad itu mengucapkan yang demikian itu, maksudnya isti'adzah, yaitu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalahu fil muhadzab. Hadis ini disebutkan dalam kitab Al-Muhadzab. Kitab Muhadzab itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini menarik. Ini ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syairazi. Kitab ini kitab mazhab Syafi'i, kemudian disyarah oleh Imam Nawawi menjadi kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu kitab yang cukup tebal dalam mazhab Syafi'i dan rujukan yang cukup penting itu, yaitu Majmu' Syarhul Muhadzab. Tapi matanya itu Al-Muhadzab. Al-Muhadzab ini meskipun kitab madhabi, artinya kitab mazhab Syafi'i itu apa? Dinukil oleh Muhammadiyah, karena Muhammadiyah meskipun tidak bermadhab tapi tidak pernah tadi menafikan madhab atau menolak madhab, sehingga Muhammadiyah tidak bermadhab tetapi juga tidak anti madhab. Artinya pendapat-pendapat madhab itu bisa dipertimbangkan dalam kita melakukan kajian terhadap Quran dan As-Sunnah. Artinya kitab Al-Muhadzab ini, karena kitab ini tidak hanya memaparkan pendapat mazhab Syafi'i tapi menyertakan dalilnya, maka dalilnya dikutip oleh majelis tarjih. Artinya majelis tarjih tidak anti, oh ini kitab mazhab berarti tidak boleh dibaca, bukan semacam itu. Kitab mazhab penting untuk dibaca dan juga bisa kita jadikan acuan atau pertimbangan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana prinsip tadi tidak berafiliasi kepada mazhab. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini menarik, ini berkaitan dengan prinsip keterbukaan. Artinya apa? Majelis tarjih terbuka, putusan atau fatwanya itu dikaji atau direvisi kembali jika majelis tarjih menemukan dalil yang lebih kuat. Sebelum 1937, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kitab shalah kita yang diputuskan 1929 itu ada tuntunan ketika kita baca Al-Fatihah, wa qul ba'daha dulu Rabbi firli amin, ada tambahan Rabbi firli amin. Tapi HPT berikutnya, yang HPT yang terbit setelah 1937, karena hadis yang berbicara tentang Rabbi firli amin itu hadis Wa'il ibn Hujr al-Khadrami, setelah dikaji ulang oleh majelis tarjih, hadisnya itu dhaif. Dan hadis itu disebutkan dalam kitab fikih dalam bahasa Indonesia atau Melayu yang pertama ditulis, yaitu kitab fikih Islami yang ditulis oleh Sulaiman Rasyid. Kitab ini cukup populer ya. Ini pasti Bapak dan Ibu yang pernah belajar di IAIN, di UIN, sampai sekarang itu masih jadi referensi ya. Karena kitab ini kitab fikih yang paling lengkap dalam bahasa Indonesia, meskipun tidak tebal ya. Yang ditulis, sekarang dicetak oleh Sinar Al-Gisindo yang sampulnya hijau, ada yang kuning, hijau terus ada yang sebagian kuning itu ya. Nah, di sana Haji Sulaiman Rasyid ini juga lulusan Al-Azhar ya, 1935 itu sudah lulus Al-Azhar gitu. Ketika pulang menulis kitab fikih Islami ini, dan naskah-naskahnya baru diterbitkan pasca kemerdekaan gitu. Sehingga kitab ini cukup populer dan dianggap kitab fikih terlengkap dalam bahasa Indonesia ya gitu. Di sana ada Di sana ada hadis Wa'il ibn Hujr, tapi yang menjelaskan ketika Rasulullah tadi sebelum baca amin baca Rabbi firli, ternyata hadisnya dhaif. Sehingga majelis tarjih setelah muktamar tadi ke-26, artinya di muktamar ke-26 ini dikaji ulang dan ternyata ditetapkan hadisnya dhaif sehingga tidak diamalkan, artinya direvisi. Ini prinsip keterbukaan. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, doa di antara dua sujud. Majelis tarjih dalam
kitabus sholah, doa di antara dua sujud itu bunyinya Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Tapi di masyarakat itu ada tambahan wa'afini wa'fu anni, kemudian warfa'ni dan seterusnya ya. Tapi yang tambahan wa'fu anni itu tambahnya Imam Ghazali. Sehingga Muhammadiyah tidak menggunakan wa'fu anni. Wa'afini yang wa'fu anni itu. Sebagaimana dalam kitab I'anatul Talibin Wazada Al-Ghazali, Imam Ghazali yang menambah bahwa wa'fu anni. Artinya di sini Muhammadiyah tadi prinsipnya apa? Paham agama. Kalau agama itu yang sumbernya harus Quran dan Sunnah as-sahihah atau makbulah. Meskipun tambahan wa'fu anni itu baik, tapi ternyata tidak terdapat di Sunnah makbulah, apalagi itu hanya sekedar tambahan ulama, ya tidak diamalkan. Oke, berikutnya. Doa setelah tasyahud awal. Di dalam mazhab Syafi'i, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang berada di tasyahud awal itu cukup ketika baca sholawat itu cukup Allahumma sholli ala Muhammad, atau kalau yang menambah ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad terus bangkit. Tapi justru di HPT jilid 1, Bapak dan Ibu, setelah tasyahud awal itu bacaan sholawatnya lengkap. Dan bahkan ada tambahan doa. Kenapa kok majelis tarjih memilih ada tambahan doa? Karena dalam hadis Ibnu Mas'ud ya, ini hadisnya panjang, saya langsung pada poinnya. Setelah orang baca tasyahud itu tsumma liyatakhayyar ahadukum minad doa, kemudian seorang di antara kamu memilih dari doa ajabahu ilaih, yang ia heran padanya, falyad'u bihi rabbah, dan dia berdoa bi dengan doa yang ia takjub tadi, rabbahu Tuhannya. Artinya ada perintah untuk doa. Artinya apa? Baca tasyahud, baca sholawat, dan juga ada tambahan doa. Dan di dalam hadis Ibnu Mas'ud ini yang digunakan oleh mazhab Syafi'i ya, untuk menyatakan kalau tasyahud awal itu sholawatnya tidak lengkap. Allahumma sholli ala Muhammad saja tidak dilengkapi. Kenapa? Alasannya pakai hadis Ibnu Mas'ud ini. Karena Rasulullah idza jalasa, apabila Rasulullah duduk fi raq'atain, pada 2 rakaat al-ulayan, yang pertama ka'annahu ala radfi, seakan-akan Rasulullah itu berada di di batu yang panas, hatta yakuma, sampai ia berdiri. Artinya berarti ya baca sholawatnya apa? Cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi majelis tarjih cara memahami hadis ini, Rasulullah bisa jadi bacaannya sama, dan termasuk Rasulullah berdoa, hanya saja dipercepat maksudnya, bukan berarti hanya pakai Allahumma sholli ala Muhammad. Berikutnya di doanya ini yang dipakai atau disebutkan di HPT kita Bapak dan Ibu, ini doa yang dibaca di setelah tasyahud awal ya. Setelah sholawat kita lengkap, kita berdoa apa? Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini hadis muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq atau Abi Bakrin As-Siddiq. Dan juga HPT jilid 3 membolehkan tambahan, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kemudian berikutnya bacaan sholawat tanpa sayyidina. Ya, ternyata ketika HPT kita Bapak dan Ibu sekalian di kitab sholat tahun 1929 itu menyebutkan redaksi sholawat itu tanpa sayyidina. Itu ternyata yang dikutip fil di dalam kitab al-um. Artinya majelis tarjih tetap menggunakan kitab madhab, boleh dijadikan pertimbangan. An Ka'ab ibn Ujrah, dari sahabat Ka'ab ibn Ujrah, dari Nabi, bahwasanya Nabi membaca di dalam sholawat apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya tanpa ada sayyidina. Ya, ini bisa kita pakai prinsip tadi, paham agama. Agama itu ya Quran dan As-Sunnah. Kenapa kok kita tidak pakai sayyidina? Karena Muhammadiyah juga menganut prinsip tajdid. Artinya tajdid apa? Mengembalikan kemurnian agama Islam ini
sesuai apa yang dipahami oleh Nabi. Karena Nabi dalam membaca sholawat dalam sholat tidak pakai sayyidina, ya kita tidak pakai sayyidina. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu saya yang dimuliakan Allah, salam. Kenapa dulu HPT kita itu salamnya lengkap? Ini artinya Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada mazhab. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i salam itu tidak disunahkan lengkap, hanya Assalamualaikum warahmatullah. Dalam teks mazhab Syafi'i ada pernyataan wala tusannu wa barakatuh, tidak disunahkan wa barakatuh. Ketika Muhammadiyah tidak mengikuti mazhab Syafi'i 1929 dan menganjurkan salam lengkap, apakah ada dalilnya? Ternyata dalilnya disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini kan kitab hadis, ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Justru dia mazhabnya Syafi'i. Artinya Muhammadiyah di sini apa? Meskipun menyalahi mazhab Syafi'i karena dianggap dalilnya bisa dipakai. Ini contoh apa? Prinsip-prinsip di dalam kitab bertarjih dan apa contoh aplikasinya yang ada di dalam HPT kita. Mungkin sekian Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Silahkan kalau ada yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan dari kajian kita. Monggo.